Halo, selamat datang kembali di channel Pemikir Digital. Ini channel pribadiku by the way. So, udah cukup lama aku nggak upload konten di channel ini. Jadi agak berat gitu ya kalau bicara gitu ya, agak kagok dikit gitu. But it's okay, nggak apa-apa. I try my best. So, di video kali ini kita bakal sama-sama belajar tentang content creation. Oke? So, buat kamu yang baru aja mampir di channel ini, jangan lupa subscribe dan juga aktifkan notifikasi tombol loncengnya. Supaya apa? Supaya kamu bisa dapetin update terbaru dari konten-konten di channel ini. By the way, channel ini tuh sering bahas tentang sosial media, tentang content creation, tentang personal branding, dan juga productivity. Jadi apapun yang aku pelajari terkait dengan bidang-bidang tadi, ya, aku bakal share di channel YouTube ini. So, spesial di video kali ini, aku pengen membahas, aku pengen sharing, kita bakal belajar bareng tentang satu hal yang banyak sekali di request, dan banyak sekali konten kreator pemula itu mengalami problematika basic ini gitu. Tentang apa? Tentang konten strategi tepatnya gitu ya. Jadi gimana sih caranya atau strategi konten seperti apa yang bisa kita lakukan supaya akun kita itu grow-nya cepet banget, dan rahasianya di balik konten viral itu sebetulnya apa? Formulanya apa aja gitu. So, kita bakal belajar di video kali ini konten strategi. Bentar. Oke. Konten strategi to grow faster, rahasia di balik konten viral. Oke. Nah, harapannya setelah kamu nonton konten ini, kamu tahu formulanya, tahu strateginya, kamu udah nggak lagi bikin konten yang sepi penonton, ya, nggak lagi, tetapi menjadi ya konten yang ramai sekali penonton, banyak yang like, banyak yang komen, banyak yang share, save, dan lain sebagainya. Oke. Nah, satu hal yang aku pengen tanamkan ke mindsetmu adalah bahwa yang namanya viral itu bukan sebuah keberuntungan. Oke? Viral bukan sebuah keberuntungan, tapi ada formulanya, ada strateginya, ada ilmunya, dan ilmunya ini bisa dipelajari siapapun yang pengen kontennya viral, ya. Yang punya bisnis, yang pengen bangun personal brand misalnya di sosial media, bisa pakai ilmu ini. Yang namanya viralitas itu erat kaitannya dengan yang namanya juga algoritma. Nah, algoritma ini apa? Oke, algoritma itu simpelnya itu semacam machine learning atau sebuah sistem yang mengatur pendistribusian konten di sosial media. Nah, semua platform sosial media itu punya algoritmanya masing-masing. Nah, secara basic sebetulnya mirip-mirip gitu ya. Algoritma itu didasarkan pada interest audience. Oke. Nah, ada 3 hal yang kamu harus pahami untuk membuat algoritma itu berpihak sama kita sebagai kreator pemula gitu ya. Yang pertama adalah stop. Maksudnya apa? Sebisa mungkin konten yang kamu bikin, yang kamu upload di sosial media itu bisa bikin audiens stop scrolling, oke? Karena konten kita itu berkompetisi, bersaing dengan ratusan bahkan mungkin jutaan konten di luar sana. Jadi kalau konten kita nggak bisa membuat orang stop scrolling, ya pasti konten kita bakal di skip dan nggak mungkin viral. Yang pertama. Yang kedua adalah retention. Retention itu simpelnya seberapa betah audiens nonton kontennya kita. Oke? Seberapa betah audiens nonton kontennya kita. Nah, ketika audiens betah nonton konten kita sampai akhir, bahkan sampai diulang-ulang, di replay berulang-ulang gitu ya. Nah, itu sinyal buat algoritma yang nantinya bakal menyimpulkan bahwa konten kita itu bagus dan bakal didistribusikan ke audiens yang lebih luas. Oke? Yang kedua. Yang ketiga adalah engage. Ya, membuat audiens ngasih engage, keterlibatan ke kontennya kita, ngasih like, komen, save, share, dan lain sebagainya. Nah, ketiga hal ini itu harus ada, ya. Ketiga hal ini aktivitas yang harus dilakukan audiens ketika nonton kontennya kita. Ketika kontennya kita itu bisa membuat orang stop scrolling, menonton konten kita sampai selesai dan ngasih engage, aku jamin kontenmu pasti viral. Nah, pertanyaannya gimana cara bikin konten yang seperti ini gitu. Oke? So, kita lanjut lagi. Nah, kalau kamu perhatikan sebetulnya kalau kamu jeli gitu ya, kamu tonton konten-konten influencer yang udah besar gitu,
semacam Timothy Ronald misalnya, yang kontennya itu muncul di mana-mana, di Facebook, di TikTok, di Instagram, dan dimanapun gitu ya, bahas Bitcoin, bahas ekonomi, bahas cryptocurrency, dan lain sebagainya. Itu kalau kamu perhatikan, entah konten landscape-nya atau konten potretnya, itu kontennya ada polanya sebetulnya, ada formulanya, ada rumusnya ya. Makanya kontennya Timothy Ronald itu views-nya gede-gede ya, 600.000, 900.000, ada yang 1 juta gitu ya. Karena pakai ilmu bikinnya gitu, nggak asal bikin, upload, selesai. Enggak, ada ilmunya, ada strateginya, ada formulanya, seperti itu. Oke. Nah, formulanya apa? Formulanya itu sederhana sebetulnya. HSSVC. HSSVC. Oke. H pertama adalah hook. S itu social proof. Oke. S kedua itu story atau cerita. V itu value. C adalah CTA atau call to action. Nah, konten kita harus ada elemen-elemen ini. Ada hook-nya, ada social proof-nya, story-nya, value, sama call to action. Oke? Kita coba pelajari pelan-pelan. Ini adalah sebuah framework ya yang aku dapetin dari Ubiquity Digital. Oke, dan ini cukup bagus untuk menjelaskan konsep tadi gitu ya. Nah, konten kita itu setidaknya harus ada 5 elemen ini gitu. Ada hook-nya, ada social proof-nya, ada story-nya, ada value, ada CTA. Oke, hook membuat orang stop scrolling di kontennya kita karena konten kita menarik. Oke, kemudian social proof membuat orang lebih percaya sama kontennya kita sehingga mereka mau nonton konten kita sampai selesai. Story supaya mereka betah nonton konten kita sampai selesai, retensinya naik. Value supaya audiens dapat benefit, dapat nilai, dapat edukasi dari konten yang kita bikin. CTA adalah supaya audiens mau melakukan apapun yang kita inginkan gitu. Kita coba bedah satu-satu. Yang pertama adalah hook. Hook itu simpelnya adalah 3 detik pertama dari konten. 3 detik pertama itu harus membuat orang penasaran supaya orang nggak scrolling, nggak skip kontennya kita gitu. Jadi 3 detik pertama kontennya kita itu adalah nyawa dari kontennya kita. Nah, aku coba analogikan ya. Jadi hook itu ibarat kata itu seperti pintu, seperti depan toko gitu ya, yang pertama kali dilihat oleh orang-orang gitu. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya ada sebuah toko yang depannya itu serem seperti ini, oke? Kira-kira kamu mau masuk apa enggak? Aku jamin enggak gitu. Meskipun di dalamnya sebetulnya bagus banget tempatnya. Tapi ketika kita melihat depannya itu kok serem banget, jelek banget, kotor banget, jadi enggak deh, enggak masuk sama sekali. Ya. Berbeda ya dibandingkan dengan yang tadi gitu ya, yang sebelah kanan itu adalah toko yang rapi, toko yang bagus, ya kan, tata letaknya bagus lah ya, produknya banyak dan lain sebagainya gitu. Kita sebagai orang, sebagai pembeli ya, melihat depan toko yang seperti itu ya, potensi untuk kita masuk dan beli produknya itu pasti lebih tinggi daripada yang tadi gitu ya. Nah, hook juga sama teman-teman. Kalau awalan dari konten kita itu membosankan, nggak menarik, orang juga nggak mungkin nonton isi kontennya kita gitu. Buru-buru nonton konten isi kontennya kita gitu ya. Awalan udah membosankan, ya udah langsung di scroll aja gitu. Nah, kalau kita ngomongin hook itu bisa berbentuk teks, headline gitu ya, bisa berbentuk teks, bisa juga berbentuk visual yang menarik gitu ya, visual yang membuat orang familiar misalnya, membuat orang penasaran, itu bisa digunakan sebagai hook, oke? Dan juga voice, suara kita, ya kan, itu juga bisa digunakan untuk menarik audiens. Nah, apalagi kalau kita menggunakan tiga-tiganya gitu, visualnya bagus, ya kan, teksnya bagus, voice-nya juga bagus, itu pasti membuat orang lebih penasaran seperti itu. Nah, untuk bikin hook yang menarik dan membuat orang penasaran dengan kontennya kita bisa pakai yang namanya controversial hook. Oke? Hook yang membuat orang penasaran karena sebuah kontroversi. Nah, kontroversi itu bukan berarti negatif ya. Kontroversi itu artinya ya ada suatu pendapat yang itu tuh di luar umum gitu. Sangat-sangat berbeda dengan pendapat orang lain seperti itu. Itu yang membuat orang jadi apa ya? Langsung tertarik gitu ya. Biasanya A deh.
opininya, kok ini B gitu ya. Nah, yang sering menggunakan controversial hook adalah Deddy Corbuzier contohnya. Beliau pernah bikin salah satu konten yang rame banget. Dia bilang bahwa sekolah itu nggak penting gitu. Sekolah itu membuat kita jadi bodoh, ya kan? Nah, ini kontroversial banget gitu ya. Tapi beliau punya statement yang kuat. Dan itu harus punya statement yang kuat, nggak cuman ngasih hook yang kontroversial tapi kita nggak punya statement yang kuat. Jangan seperti itu gitu. Itu yang pertama, kontroversial hook. Yang kedua adalah kita bisa bikin yang namanya bold statement. Oke, statement yang tebel, statement yang membuat orang kayaknya mustahil deh. Tapi kok bikin penasaran ya gitu. Contohnya apa? Contohnya adalah uang 20 juta jadi 1,2 miliar hanya dalam waktu berapa? 1 bulan. Ini untuk sebagian orang nyaris mustahil. Gimana caranya gitu? Ya kan, uangku 20 juta dalam 1 bulan bisa dapetin 1,2 miliar. Gimana caranya gitu ya? Untuk sebagian orang mustahil. Jadi makanya itu yang bikin penasaran. Bold banget statementnya. Oke? Nah, contoh misalnya hook biasa sama hook yang menarik. Nah, kebanyakan konten kreator pemula bikin hooknya itu ya biasa-biasa aja. Contohnya kayak tips diet sehat. It's so general, teman-teman. Sangat-sangat biasa gitu ya, sangat umum gitu ya. Aku nyari di internet, nyari di ChatGPT, itu juga bisa jawab gitu loh. Kalau hooknya seperti ini. Contoh lain misalnya, cara dapetin income berlipat-lipat. Ini juga biasa banget gitu kan. Nggak ada unsur yang membuat aku penasaran sebagai audiens ya. Nggak gitu ya. Nah, yang bikin menarik adalah contoh misalnya, kasih kontroversial hook. Misalnya ya, diet rendah karbohidrat itu penipuan. Dan ini alasannya. Oke? Kata penipuan, nah ini kontroversial banget ya. Oh, masa iya sih diet karbohidrat itu penipuan? Kok bisa? Alasannya apa gitu ya? Nah, syaratnya kalau pakai kontroversial hook ya syaratnya harus punya statement yang kuat juga gitu ya. Argumentasinya harus kuat juga gitu. Jangan asal kontroversi tapi kamu nggak punya backingan argumen yang kuat gitu. Nanti dilibas sama netizen jatuhnya gitu ya. Nah, yang kedua misalnya, Anda bisa menggandakan pendapatan Anda dalam 90 hari dengan strategi ini. Ini bikin penasaran kenapa? Karena ada spesifik harinya gitu. Ada angkanya gitu kan. Nah, itu yang membuat orang jadi, masa iya sih dalam 90 hari aku bisa melipat gandakan pendapatanku gitu ya misalnya. Nah, itu bisa kamu pakai gitu ya. Bold statement atau kontroversial hook. Itu bisa dipakai. Nah, setelah hook, selanjutnya apa? Selanjutnya adalah social proof. Oke, social proof. Tujuannya supaya orang trust sama kita, percaya sama kontennya kita. Kasih apa? Social proof, dikasih bukti atau hasil. Gitu, oke? Nah, social proof itu bisa didapatkan dari mana? Dari orang lain atau dari diri sendiri, oke? Nah, aku coba tanya deh sama kalian yang nonton konten ini ya. Kalian ya pengguna e-commerce, TikTok Shop atau Shopee, Tokopedia ataupun yang lain, ketika beli produk, aku yakin selain kalian ngecek spesifikasinya, kalian juga ngecek testimoninya, ulasannya. Ya kan? Kalau ulasannya bagus kalian beli, kalau enggak ya enggak beli gitu ya. Nah, ini namanya social proof dari orang lain. Oke? Nah, ini konteksnya marketplace ketika kita mau beli sesuatu di e-commerce gitu ya. Di content creation juga sama gitu. Kita bisa ya menggunakan social proof itu untuk apa? Untuk membuat orang lebih percaya sama apa yang kita sampaikan. Oke? Nah, contoh misalnya kalau kita bikin konten ya, hooknya tadi ya, sekolah itu menjadikan kita bodoh misalnya ya. Sekolah itu menjadikan kita bodoh gitu ya. Nah, kita bisa riset data untuk menguatkan argumentasinya kita gitu ya. Di internet ya kan, dari lembaga survei misalnya, atau mungkin dari periset profesor ataupun yang lain, itu bisa dikumpulkan juga. Itu satu. Kedua, bisa real case ya. Kalau kita punya pengalaman ya bahwa memang sekolah itu yang nggak membuat kita pintar misalnya ya kita bisa ceritakan itu as a experience gitu ya. Kita punya pengalaman, kita ceritakan gitu. Nah, yang ketiga adalah story. Ceritakan inti kontenmu, nggak cuma disampaikan tapi diceritakan. Oke? Ada satu penelitian yang menarik dari Profesor Jennifer Ecker dari Stanford University. Beliau bilang dalam salah satu penelitiannya bahwa cerita itu ternyata lebih mudah diingat 65-70% daripada data. Oke?
Makanya ya, dulu waktu kecil di sekolah atau mungkin di sebelum tidur gitu ya, kita sering diceritakan sesuatu. Sampai sekarang kita ingat cerita Cinderella, cerita Putri Salju, cerita Timun Mas, ya kan, cerita Si Kancil, sampai sekarang kita ingat. Kenapa? Ya ini menurut penelitian beliau ya, cerita itu lebih mudah diingat gitu loh, lebih mudah nempel di kepala daripada data. Gitu. Makanya kontenmu harus disampaikan dalam bentuk cerita. Create konten itu sama dengan create story. Kalau kita nggak punya story, kita nggak menyuntikkan story ke dalam konten kita, ya konten kita bakal garing banget teman-teman. Bakal garing, bakal nggak menarik gitu. Makanya harus disuntikan story di situ. Nah pertanyaannya, gimana cara membuat story yang nempel di kepala? Nah kita bisa pakai 3 pendekatan. Yang pertama itu descriptive storytelling. Kita menceritakan secara deskriptif, ya kan, agak panjang nih, oke? Atau actionable tips, oke? Kita menceritakan dengan memberikan sesuatu yang bisa dilakukan audiens secara langsung, gitu, actionable, ya, bisa take action, gitu ya. Atau visual concept, kita menceritakan sesuatu supaya audiens itu bisa tergambar di otaknya. Aku kasih contoh biar lebih ada gambarannya. Nah, yang descriptive storytelling itu misalnya ya, ini kontennya adalah konten tentang Pomodoro. Oke, salah satu strategi atau teknik untuk membuat kita lebih produktif. Nah, skripnya seperti ini kalau kita pakai descriptive storytelling. Agak panjang gitu ya. Metode ini namanya teknik Pomodoro Plus. Ini bukan sekedar timer 25 menit. Saya akan ceritakan bagaimana saya mengadaptasinya. Oke. Pertama, saya mulai dengan menargetkan 4 sesi Pomodoro untuk tugas paling penting. Tapi yang membedakan adalah setelah setiap sesi, saya melakukan micro break yang aktif, seperti jalan kaki, atau stretching, bla 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 bla, dan seterusnya. Itu descriptive storytelling. Kita menceritakan ya inti konten kita, isi konten kita dengan cara deskriptif gitu. Yang pertama, descriptive storytelling. Oke? Nah, kemudian yang kedua adalah actionable tips. Jadi kalau actionable tips itu ceritanya itu lebih kepada secara nggak langsung kita menyuruh audiens gitu ya. Ada tindakan yang bisa kita lakukan sebagai audiens gitu. Contoh misalnya, coba identifikasi 1-2 tugas penting besok, terapkan 2 sesi Pomodoro Plus ini dan rasakan perbedaannya. Nah, kata-kata coba identifikasi, kemudian terapkan 2 sesi, kemudian rasakan perbedaannya. Ini kan secara nggak langsung menyuruh audiens untuk melakukan ini. Nah, itu actionable tips. Yang ketiga adalah visual concept. Nah, ini membuat audiens bisa menggambarkan apa yang kita ceritakan. Jadi bisa lebih nempel di kepala. Contoh misal, bayangkan otak Anda seperti otot, teman-teman. Jika terus-menerus Anda paksa tanpa istirahat, ia akan kelelahan. Tapi jika Anda memberinya jeda singkat dan terencana, ia akan pulih dan bekerja lebih efisien. Oke? Jadi kita lebih tergambar tuh, ya kan? Karena ada apa? Kata bayangkan, imajinasikan. Oke? Nangkap ya? So, next kita lanjut. Yang keempat adalah value. Nilai yang ditekankan agar audiens notice sama kontennya kita gitu. Nah, value bentuknya bisa apa aja? Bisa final lesson, bisa knowledge, bisa juga quote. Kita bisa pilih salah satu untuk ngasih value di akhir kontennya kita. Supaya apa? Supaya audiens itu aware, notice sama value yang kita sampaikan di kontennya kita. Nah, yang terakhir adalah CTA atau call to action. Ajakan ke audiens untuk melakukan sesuatu. Oke? Jadi di paling akhir kita harus ngasih perintah ke audiens untuk melakukan sesuatu. Jangan sampai audiens itu setelah nonton kontennya kita itu langsung skip kontennya kita, ya kan? Nggak melakukan apa-apa, sayang gitu ya. Jadi harus kita pandu nih, harus kita perintah gitu. Nah, kesalahan konten kreator pemula ketika ngasih CTA itu basic banget, umum banget. Contohnya misal, coba komen di kolom komentar ya. Atau jangan lupa follow untuk dapetin konten lainnya. Atau share temenmu yang butuh ini. Itu sangat basic, oke? Saya nggak salah sih sebetulnya sih, tapi harusnya ada yang lebih powerful lagi, ada yang lebih strong lagi, begitu. Jangan cuma pakai yang seperti ini. Nah, yang lebih strong itu apa? Yang lebih strong adalah benefit CTA. Kita ngajak audiens melakukan sesuatu, tapi kita kasih sesuatu.
itu lebih strong, lebih kuat. Mereka lebih mau melakukan apapun yang kita inginkan karena ada benefitnya kita ngasih sesuatu di situ. Contoh misalnya, kalau teman-teman misalnya ngikutin tren-tren di Instagram, ada banyak sekali konten kreator yang dia tuh menggunakan kayak automation gitulah ya, kayak automation gitu ya kan, di captionnya dikasih keterangan komen mau untuk mendapatkan ebook, untuk mendapatkan e-course dan lain sebagainya gitu. Di situ ada kata suruhan, ada kata komen mau, komen branding, komen digital gitu ya. Tetapi nggak cuma komen aja gitu, nggak cuma nyuruh aja. Tapi setelah itu si kreator itu ngasih benefit ke audiens. Makanya audiens mau. Makanya orang berbondong-bondong komentar di kontennya si kreator ini. Kenapa? Simple, karena ada benefitnya. Gitu. Jadi nggak cuma nyuruh, nggak cuma CTA, tapi kasih benefit CTA. Ngasih benefit ke audiens. Oke? So, sekarang kamu udah paham gitu. Rumus konten viral itu seperti ini, dan itu ada formulanya, ada strateginya, gak cuman keberuntungan ya. Kamu harus pastikan hookmu itu kuat supaya orang lain, supaya audiens itu stop scrolling di kontenmu. Kemudian social proof ya, membuat audiens percaya, yakin bahwa aku memang butuh nonton konten ini. Yang ketiga adalah story, supaya mereka betah nonton konten kita sampai selesai. Yang keempat adalah value, kasih nilai, kasih value ya, apapun yang bisa didapatkan dari kontennya kita gitu untuk audiens. Yang terakhir adalah benefit CTA. Oke, tentu untuk bikin konten yang bagus, yang berpotensi viral, meskipun kita udah tahu frameworknya, tentu secara realita itu butuh latihan, butuh proses, nggak bisa langsung gitu ya. Sama halnya kita belajar hal baru lah ya, skill baru misalnya, untuk awal ya kita bakal tertatih-tatih dulu gitu ya, susah untuk belajar gitu ya, tapi lama-kelamaan kita bakal lihai dengan sendirinya. Makanya practice is key, latihan adalah kuncinya. Setiap hari latihan, setiap hari bikin konten ya, reach 100 konten pertamamu ya kan. Kalau baru bikin 1-2 konten habis itu nyerah, ya udah, skill kontenmu bakal di situ-situ aja, nggak mungkin bertumbuh seperti itu. Oke, nah sebagai bonus aku pengen ngasih satu mini course hidup dari personal branding. Di sini aku jelasin gimana cara ngonten, bangun personal branding, dan juga dapetin income dari sosial media. Ini bisa kamu pelajari secara gratis. Kalau misalnya kamu pengen belajar lebih dalam lagi ya, lebih dari video ini, kamu bisa pelajari di mini course hidup dari personal branding. Linknya udah aku taruh di caption atau di deskripsi, silahkan diklik aja, kemudian dipelajari ya. Kalau misalnya ada yang bingung, kamu bisa tanya aja di Instagramku. Aku sangat terbuka untuk diskusi dengan kalian kapanpun yang aku bisa bales gitu ya. Aku bakal bales maksimal yang aku mampu gitu. So, itu aja teman-teman video kali ini. Ya, ini agak panjang sih ya, 24 menit. Tapi semoga kamu dapat poinnya, dapat manfaatnya, dan harapannya setelah ini kamu bisa bikin konten yang lebih viral lagi supaya personal brandingmu itu jauh lebih dilihat dan diingat oleh banyak orang. Oke? Thank you so much udah nonton konten ini, dan jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kamu bisa dapetin konten gratis lainnya di kemudian hari. So, sampai jumpa.